Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Dina Puspita, tingkat 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus atau COVID-19. Apa itu COVID-19? Pengertian COVID-19. Novel coronavirus 2019 adalah jenis baru coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus adalah sekumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini banyak menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Selanjutnya yaitu penyebab. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Ada juga bahwa virus corona awalnya tertular dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat terinfeksi coronavirus melalui berbagai cara. Nah, yang pertama, udara, dari partikel virus dan batuk atau bersin. Nah, yang kedua yaitu kontak secara langsung, seperti menyentuh atau berjabat tangan. Nah, yang ketiga, menyentuh benda atau partikel virus yang berada pada permukaan suatu benda, seperti menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Lalu yang keempat adalah coronavirus dapat menginfeksi siapa saja, tetapi sangat beresiko menyerang orang tua, serta orang yang sedang sakit atau memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Infeksi coronavirus bisa menyebabkan penderita mengalami gejala flu seperti hidung berair dan meler, atau sakit kepala, batuk, nyeri tenggorokan, dan demam. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi dan batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama ada demam, batuk, dan sesak napas. Selanjutnya yaitu diagnosa. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona atau tidak, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Guna untuk memastikan diagnosa virus corona, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti uji sampel darah. Nah, yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak. Nah, lalu yang ketiga, rongsen dada untuk mendeteksi infiltrasi atau cairan di paru-paru. Selanjutnya, komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi sebagai berikut. Yang pertama ada pneumonia. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, akut cardiac injury, akut respiratory distress syndrome, bahkan kematian. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona belum bisa diobati, tetapi ada beberapa cara atau langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya, yaitu memberikan obat pereda demam atau nyeri. Namun, dokter tidak akan memberikan aspirin pada penderita infeksi virus corona yang masih anak-anak. Lalu yang kedua, dokter menganjurkan penderita untuk mandi air hangat dan menggunakan humidifier atau pelembab udara untuk meredakan batuk dan tenggorokan. Lalu yang ketiga, dokter juga menganjurkan penderita untuk istirahat yang cukup dan jangan keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Lalu yang keempat, dokter juga menganjurkan penderita untuk istirahat yang cukup dan jangan keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona.
Pencegahan virus corona. Yang pertama, hindari berpergian ke negeri Cina atau ke negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Lalu, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama beraktivitas di tempat umum. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di ruangan. Selanjutnya, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan liar, segeralah cuci tangan setelahnya. Lalu yang terakhir adalah pastikan jika memasak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Untuk yang telah terduga atau diduga terinfeksi coronavirus, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus tidak menular ke orang lain. Nah, caranya, jangan keluar rumah kecuali untuk dapat melakukan pengobatan. Lalu, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain atau keluarga kita untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi secara terpisah. Lalu, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Lalu, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur yang orang lain pakai. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Lalu yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut atau hidung. Apabila batuk, segeralah buang tisu ke dalam tempat sampah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.